Kembali ke Abu Bakar. Abu Bakar itu layyinal janib, orang yang sopan. Dan itu bagus, tentu sopan itu bagus. Layyinal janib bagus. Tapi masalahnya Rasulullah itu dikepung preman-preman yang ganas. Yaitu Abu Lahab, Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Wa'il bin semuanya preman yang ganas. Bukan sekedar kafir tapi ganas terhadap umat Islam. Mereka penyiksa-penyiksa ulung, termasuk akhirnya ada yang mati syahid, awal syahidin fil Islam, yaitu Ammar bin Yasir. Tapi yang bapaknya bukan Ammarnya, siapa? Yasirnya, sama istrinya namanya Sumayyah. Makanya saya tadi ngaji di Masjid Ammar bin Yasir itu ngaji yang paling tidak guyon, karena masjid itu didesain untuk mengenang Ammar bin Yasir. Sumayyah disiksa sampai mati, ya Yasir juga gitu. Sampai Rasulullah ngendikan sobron ala Yasir inna mu'idakum al jannah. Sudah kamu sabar, kamu pasti nanti masuk surga. Bilal disiksa, tapi Bilal akhirnya aman karena menangi, diselamatkan Abu Bakar, bahkan menangi futuhat ya. Beliau menangi apa? Fatwa banget. Saya pernah ziarah ke makam Bilal. Akhirnya apa Rasulullah? Ini kalau gini terus anak Islam orang-orang sopan tok repot. Beliau pas jalan-jalan ngerti Umar itu kalau ingin sarapan atau ingin punya uang, kalau ingin punya won itu harus tarung. Dan dia petarung yang ulung. Jadi kalau tarung itu menangan, ya uangnya banyak. Barokahnya kalau tarung apa? Menangan dari gulat. Akhirnya Nabi mikir, wah kalau yang Islam gini ini cocok. Karena kalau yang sopan-sopan tok ini kayaknya repot. Walhasil Nabi spontan tunggu, Allahumma aizal Islam bi Umar. Ya Allah, muliakan Islam ini dengan Umar. Gak tahu apa bisa diganti aizal Islam bi Banser, gak tahu saya. Karena kalau Banser sopan ya aneh, Banser kok sopan, gak jadi aneh. Atau pemuda Muhammadiyah kok sopan kan ya jadi aneh. Masa pengawal kok sopan? Monggo nak badhe salib. Monggo. Ya gak pantes-pantesnya. Oh, sterilkan dulu. Pas pamret sopan, wah Pak Jokowi tidak jadi pidato karena yang salaman apa? Banyak, yang minta buku banyak. Singkat cerita, betul. Karena Nabi yang berdoa itu di sebagian tarikh menyebut doanya Senin, Kamis sudah masuk Islam. Hanya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kalau kamu ya 30 tahun lah mungkin. Itu saja tidak mesti ya. Akhirnya Umar itu Islam. Islamnya juga unik. Dia mau mencari Muhammad. Masih jangkar, kalau manggil masih jangkar, belum Rasulullah. Mana Muhammad? Laqad soba, dia sudah keluar dari agama permanen ya oleh kaum jahiliyah, yaitu agama jahiliyah. Ketemu sama temannya, apa Mar, kamu cari Muhammad, ngapain? Mau saya bunuh karena dia bikin agama baru. Laqad ja'a bidinin mukhtas, dia membawa agama baru. Terus kata temannya, kamu ngapain ngurusin Muhammad? Adik kamu itu sudah kata dia, urusin dulu adik kamu. Wah, masa iya? Terus akhirnya nyari Fatimah itu adiknya di rumah iparnya. Ketika datang di situ adiknya pas belajar sama suaminya belajar surat Toha. Toha ma anzalna alikal Qur'an apa? Litasqa illa tazkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil aula ar-rahmanu 'alal arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahtas sara. Itu menangis Umar. Ini enggak mungkin kalam manusia, kalam seindah ini enggak mungkin kalam manusia. Singkat cerita dia akhirnya Islam. Islam terus nyari Nabi. Kebetulan Nabi sedang ikhtafa itu sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Ketika Nabi mau masuk, karena dia terkenal preman, kata Hamzah, ya Rasulullah kamu sembunyi, Umar saya ngadapin. Saya hadapin Hamzah, walhasil terus dia menceritakan imannya. Setelah dia iman, apa yang dilakukan pertama? Itu marani Umayyah Abu Jahal Abu Lahab. Awas, ganggu Rasulullah Muhammad tak bunuh. Wah sudah. Akhirnya yang dulu mengancam-ancam Nabi, mengancam-ancam sahabat selesai, karena sekarang gantian diancam Umar. Bersamaan dengan itu Allah mengeluarkan khitab fasda' bima tu'mar. Muhammad kamu harus terang-terangan dalam dakwah karena sudah punya backingan bernama Umar. Jadi sebetulnya yang dibutuhkan Islam itu ya ada orang yang kayak Abu Bakar, ada orang yang kayak Umar. Ada kebaikan yang hanya terwakili oleh orang-orang yang kayak Abu Bakar, ada kebaikan yang hanya terwakili orang-orang kayak. Jadi sebetulnya tidak perlu dipertentangkan kita di mana. Yang penting itu niatnya baik, biniatin sholihah dengan niat yang baik. Jangan kubu-kubunan yang tanpa ilmu. Sebenarnya dalam sejarah itu biasa. Bahkan uniknya dalam sejarah adalah Abu Bakar yang menjadi wali besar karena akhlaknya yang seperti itu, layyinal janib. Ketika mau meninggal, itu menunjuk khalifah yang akhlaknya berlawanan dengan dia, yaitu menunjuk Umar. Kayak apa insafnya Abu Bakar? Karena beliau tahu ada sebagian kebenaran Islam yang nggak terwakili oleh orang sopan.
Coba kalau ada penjahat, orang Solo atau orang Jogja, yang sopan-sopan itu, terus ada penjahat, monggo sak kersane. Tapi sebaliknya penerima tamu terus orang Batak ngangkat penerima tamu dari orang Batak atau orang Madura, tamunya lari ya. Mau apa? Artinya gini loh ya. Ya kalau ngadepin penjahat mungkin pas orang Madura, kalau menerima tamu pas orang Solo. Ya proporsional saja lah, tidak usah memaksakan. Paham tuh ini dong ya? Clear ya? Ya clear ya? Jadi hidup itu proporsional saja. Ya coba saja, man. Punya acara keren terus menerima tamunya Madura, Batak, apalagi yang keras-keras. Medan. Kacau. Nah, sama. Makanya kalau guyonannya itu rumah kebakaran, yang punya rumah itu orang Jogja kan, ngapunten badhe matur, wonten apa ngapunten sangat gampang. Niku dalem jenengan kebakaran. Padahal nyuwun sewu anak jenengan tesih teng lebet. Artinya ada momen yang sopan itu tidak boleh gitu, apa? Yang sopan itu kalau ada kebakaran yang punya rumah baru minum harus enak-enak ngombe banyu. Itu mau kebakaran harus gitu, mau tidak mau harus tidak sopan kan gitu. Jadi sopan ada maudeknya, enggak sopan ya ada maudeknya. Sehingga dalam kitab Hayatus Sahabah yang dikarang oleh Syekh Yusuf Al-Kandhlawi, yang paling saya kenang adalah beliau menceritakan makalahnya Umar radhiyallahu anhu. Beliau mengenang Umar ditanya, "Laqad kunta faddun ghalidul qalbi." Kamu itu pemimpin tapi keras sekali. Kata Umar, "Saya ini berusaha layyinal janib." Fawwah, laqad khasyitu fillah. Wa laqad khasyitu fil ghillah. Kamu tidak tahu perasaan saya. Saya ini kalau sedang halus ya istighfar sama Allah. Kalau saya sedang tegas juga istighfar sama Allah. Kamu tidak tahu perasaan saya. Itu banyak mufassiru hadil maqalah yang menafsirkan gini. Dalam makalah yang lemah lembut itu juga ada dosanya. Dalam tegas juga ada dosanya karena manusia tidak pernah sempurna. Saya beri contoh begini, ini analogi yang paling gampang, yang siapapun kalau insaf pasti paham, bukan mungkin paham tapi pasti paham. Misalnya kamu punya keponakan yang sering pacaran, itu benjekno larangan ngalor ngidul, pokoknya sering maksiat. Kemudian ada Pak D yang hildo, yang ghalid, yang keras. Pasti ponakannya nggak pernah ke situ, paling dimarahin kan gitu. Yang satu Pak D yang satu atau Pak Ali yang satu layyinal janib, pacarnya jadak segitu ya nggak apa-apa. Paribasannya rangkul-rangkulan di situ ya nggak apa-apa. Potensinya pasti sama. Yang terlalu lunak akhirnya dianggap melegalkan, ya enggak? Yang akibatnya dianggap pelegalan. Yang keras karena tidak pernah disowani, akhirnya juga pembiaran, nggak pernah tarbiyah karena keras ini nggak pernah dia bisa menyentuh, berproses membina ponakannya. Natijahnya sama-sama pembiaran, ya kan? Yang keras pembiaran karena nggak pernah sambung. Yang lunak karena dianggap pelegalan. Jelas kan? Jelas ya? Begitu juga kondisi kita ngadepi maksiat. Yang terlalu lunak dianggap kayak gak peduli, gak apa-apa. Yang terlalu keras gak berproses tarbiyah, gak ada fabima rahmatin minallahi linta lahum walaupun tafadzan ghalidul qalbi lan faddu min. Maka lewat pertemuan ini saya ingin ya Islam itu dibawa secara mudah, secara logis, gak usah berlebihan. Ya sudah, kita ikuti ulama-ulama dulu dengan referensi-referensi dulu. Jadi ini penting sekali karena ayat tentang tegas ya ada, ayat tentang lunak ya ada, semuanya harus proporsional. Bahkan saya kemarin isi di Jawa Timur itu yang hadir mungkin 10.000. Itu kiainya itu punya pondok unggulan. Saya bilang meskipun beliau punya pondok unggulan, saya sudah pamit. Nanti saya kritik pondok unggulan mohon diterima ya Gus, siap. Terus saya bilang begini, pondok unggulan itu ya baik, tapi ya masalah. Masa orang ngaji misalnya gini, misalnya saya bikin pondok unggulan, siswa yang saya terima sudah hafal Quran 10 juz, yang bayar 10 juta. Lalu orang miskin itu mau mondok di mana kalau aturannya seperti itu harus bayar 10 juta. Lalu yang goblok-goblok mau ngaji gimana? Harus hafal 10 juz. Makanya aneh, pabrik-pabrik aneh menerima yang sudah pengalaman kerja. Sudah pengalaman kerja ya tidak ngelamar, sudah punya pekerjaan. Di mana-mana nyari kerja yang belum, aneh-aneh saja. Nah, saya kemarin ngaji di UI juga bilang gitu, kampus-kampus itu baik karena bikin standar ini SAG, ini MA, ini dokter bagus.
Tapi andaikan semuanya belajar Islam lewat kampus, masa ingin belajar Islam harus kuliah dulu? Lalu Mbah kalau belajar Islam gimana? Ini barokahnya kiai-kiai yang nggak punya gelar di musola, kadang santrinya datang, kadang nggak jelas lah pokoknya. Tapi bagus, siapa saja bisa belajar kapan? Coba kalau pendidikan Islam hanya ada di kampus, mau belajar saja harus kuliah dulu. Yang tua-tua nggak bisa belajar. Coba kalau semua lembaga pendidikan itu kayak pondok-pondok besar yang pakai persyaratan, mau ngaji daftar dulu, silakan ke sekretariat. Sudah diselesaikan administrasinya. Maka bergembiralah kiai musola yang tidak bersertifikasi itu karena konsultan Islam sing on time setiap saat. Ya itu barokah. Apalagi santri-santri yang goblok itu barokahnya luar biasa. Betul. Saya itu punya sekian santri yang dulu teman saya, kelihatannya goblok, tapi manfaatnya luar biasa. Cuma dia kagum sama saya karena saya korban jadi konsultannya dia. Dia tuh di pedalaman Kalimantan, di tengah hutan. Ya kalau dulu mungkin oleh pemerintah disebut illegal logging, tapi dulu. Ya dia nggak nyuri, karena perasaannya orang sana ya milik wilayah, dia ikut orang sana. Terus singkat cerita, orangnya hanya kadang 20. Terus tanya, dulu nggak ada HP, Gus saya ini hanya 20 orang di tengah hutan, Jumatan enggak? Maka saya bilang menurut fikih Syafi'i tidak wajib kan hanya 20 dan 40. Tapi kalau ini duhur ya nggak apa-apa kata saya. Enggak, Gus kalau diajak duhur nggak mau, Jumat kok duhuran gitu. Masyarakatnya ya lucu. Oh ya nggak apa-apa Jumatan, tak carikan madhab kata saya. Saya kan kebetulan ya mengkaji al-madhabul arba'. Singkat cerita begini, natijanya apa? Kadang kita yang pinter, yang LC, yang doktor, itu dakwah kemudian nyun sewu dengan tanda kutip mendapat honor. Sementara yang goblok kadang itu karena nggak ada tanah wakafnya, tanahnya diwakafkan, punya uang diberikan. Intinya itu kadang yang goblok menjadi pendiri masjid, kadang yang pinter mendapat bisaroh dari uang kas masjid. Artinya introspeksi saja, meskipun itu halal, seolah meskipun itu halal, tapi kita introspeksi. Ini pentingnya selalu kita berdoa Rabbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana. Lo pernah nggak saya disuani orang juara MTQ terus mendapat umroh? Dia bangganya bukan main. Saya ini kiai sering ada yang saya bilang gini, kamu umroh saya senang. Bagaimanapun ini prestasi karena barokahnya Quran. Tapi kamu juga harus hormat sama kiai musola. Itu mulang Quran puluhan tahun tidak pernah dapat hadiah. Coba hafal Quran kemudian lanyah dan dapat hadiah umroh itu kan cara bahasa agamanya manfaatuhu maksurah. Manfaat umroh itu kan hanya untuk dia. Tapi kiai yang mulang di musola-musola ngajar 10 tahun berapa ratus orang yang bisa baca Quran karena dia tidak ada yang ngasih hadiah umroh. Kira-kira fadhoilnya, keutamaannya indallah utama mana coba? Ini minterkan orang banyak tanpa hadiah. Ini pinter dadakan lewat lomba lagi dapat umroh. Tentu kita tidak mengharamkan itu, kita respect gak masalah. Tapi kalau kumo luhur salah lawan pasti. Karena kalau kumo luhur nanti menafikan keistimewaan orang-orang yang istiqomah Jadi kita fair saja. Ini juga penting untuk syiar, ya supaya anak-anak semangat ngapalkan. Tapi jangan lupa yang sedang ngajar-ngajar yang nggak jelas tadi. Yang muridnya kadang 3, kadang bubar, tak tanya, Pak ya yang ngaji berapa? 10 Gus. Lah yang datang 2 ya biasa gini Gus. Kadang 2, kadang 1. Ya seperti di sini di perantauan, jamaahnya pasti tidak istiqomah, tak jamin itu. Jadi tidak usah saya tanyakan, itu sudah pasti. Jadi jamaah itu nomor 2, nunggu pas nganggur liburan kan gitu kan. Jadi saya mohon beragama itu biniatin solihah.